Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Arif Syam dari kampus Universitas Muhammadiyah Bulukumba, tepatnya di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampuh mata kuliah keterampilan berbicara, rekan-rekan mahasiswa, serta seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan video saya. Baik, izinkan saya menghadap di depan kamera Anda untuk berpidato. Adapun judul pidato saya yang saya angkat yaitu Indonesia milik siapa. Hari ini saya berdiri bukan sebagai ahli, bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai rakyat biasa yang mencoba bertanya. Mengapa membuka mata, mengajak semua untuk melihat kenyataan yang sering kita hindari. Kita sering menyebut negeri ini dengan bangga, Indonesia tanah air beta, tumpah darahku, negeri elot amat ku cinta. Tapi izinkan saya bertanya dengan sedikit getir, apakah negeri ini juga mencintai kita semua? Yang pertama, Indonesia kaya, tapi banyak yang lapar. Sudah berpuluh-puluh tahun kita diberi label negara kaya, kaya sumber daya alam, emas di Papua, batu bara di Kalimantan, sawit di Sumatera, laut luas di timur Indonesia. Tapi mengapa kekayaan ini justru menjadi sumber konflik, bukan kesejahteraan? Kenapa anak-anak di daerah perbatasan harus sekolah dengan bangunan hampir roboh, sementara gedung DPR megah dan nyaman dengan anggaran miliaran rupiah? Katanya kita ingin pemerataan, tapi faktanya yang maju hanya Jakarta dan sekitarnya. Lalu yang di luar Jawa disuruh bersabar, disuruh berjuang lebih keras, disuruh berterima kasih hanya karena dapat bantuan sembako. Adapun yang kedua yaitu politik, janji yang diulang-ulang. Kita juga jangan naif. Setiap musim pemilu datang, jalanan tiba-tiba diperbaiki, baliho bertebaran, janji ditumpahkan, seolah-olah keajaiban akan turun dari langit. Tapi setelah suara terkumpul, menghilanglah mereka dan tinggallah rakyat dengan harapan yang kembali dikhianati. Apakah demokrasi kita benar-benar suara rakyat atau hanya suara yang paling keras di televisi dan paling tebal dalam logistik kampanye? Adapun yang ketiga yaitu pendidikan mewah untuk yang mampu, berat untuk yang miskin. Kita bangga punya kurikulum baru, punya digitalisasi sekolah, tapi pernahkah kita ke pedalaman, ke pegunungan? Di sana internet adalah kemewahan dan buku adalah benda langka. Apakah anak-anak di sana juga warga Indonesia? Atau mereka hanya akan disebut penting kalau ada momen hari pendidikan? Kita harus jujur, negeri ini belum adil. Yang keempat yaitu hukum. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Coba kita lihat dunia hukum. Seorang ibu mencuri karena lapar dihukum cepat. Seorang pejabat korupsi miliaran dihukum ringan, lalu bebas karena berperilakuan baik. Pertanyaan, apakah hukum ditegakkan atau hanya dipertontonkan? Apakah keadilan harus dibeli? Haruskah rakyat kecil punya koneksi dulu sebelum bisa merasa aman? Adapun yang kelima, menjebak diri kita sendiri, diam atau melawan. Sebenarnya, kita semua tahu, kita tahu ada tidak beres. Tapi kadang kita lebih nyaman diam, karena takut dikira pembangkang, lebih suka basa-basi daripada bicara jujur. Kita menyalahkan sistem, tapi membiarkan sistem itu hidup di sekitar kita. Jadi sekarang saya kembalikan pertanyaan awal, Indonesia ini milik siapa? Milik rakyat atau milik segelintir elit yang lihai memainkan aturan? Jika kita diam, maka jawaban itu akan tetap sama. Indonesia akan terus menjadi milik mereka yang paling keras bersuara, paling cepat menguasai, dan paling kuat menyembunyikan. Kita bisa memulai, tapi saya yakin harapan itu belum padam. Selama masih ada orang-orang yang peduli, yang berani berbicara, yang tidak banyak menonton tapi ikut bertindak, Indonesia masih bisa kita perjuangkan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan pikiran. Bukan dengan kebencian, bukan karena mengutuk kegelapan,
tapi menyalakan lilin. Sekecil apapun, mari kita buktikan Indonesia bukan hanya milik mereka yang duduk di kursi empuk, tapi juga milik para petani, nelayan, guru honorer, anak-anak desa, mahasiswa pejuang, dan semua rakyat yang selama ini hanya diminta bersabar tanpa pernah benar-benar diperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.